Saya kira tragedi yang sama juga kurang lebih dirasakan oleh Pak Jokowi. Bahwa infrastruktur fisik 10 tahun nggak cukup. Iya. Sebenarnya. Ya. Tapi kita taat konstitusi ya, kita taat konstitusi ya. 2 periode. Tapi artinya kayak gini, ini adalah tragedi setiap pemimpin di negara demokratis yang ingin membangun infrastruktur fisik. Ya. Karena biasanya gini Jo, infrastruktur fisik di negara berkembang biasanya akan maju di bawah rejim otoriter. Iya, harusnya. Korea Selatan di bawah Park Chung-hee, Cina sampai sekarang, Iya. ya di Filipina di bawah Ferdinand Marcos, Ya. Infrastruktur nih ngomong. ya infrastruktur fisik ya. Kecuali negara itu bisa demokratis membangun infrastruktur fisik bagus kalau dia negara imperialis. Oh iya. Karena dia ngambil sumber daya dari negara lain, ya kan? Nggak pakai modal sendiri lah. Ya, ambil dari Amerika punya banyak minyak, ambil minyaknya dari Arab kan Iya. gitu ya. Kecuali dia bisa membangun infrastruktur fisik kalau dan demokratis kalau dia saat bersama negara imperialis. Oh iya. Kalau dia negara berkembang, bangun infrastruktur fisik itu selalu butuh rejim otoriter. Keras. Itulah maka saya nggak suka sama Orde Baru. Ini balik lagi nih. Nggak, kenapa? Bagi saya Orde Baru ini bukan cuma kejam, tapi bodoh. Dia nggak memanfaatkan kesempatan emas Untuk 32 tahun berkuasa otoriter, duitnya banyak waktu itu. duitnya banyak, oposisi juga nggak banyak, ya. Kok nggak bangun? Kok tol cuma berapa? Cuma 100 kilo man. Iya. Oke. Ya, 32. Bayangkan dengan Korea Selatan. Korea Selatan itu sebelum 66 waktu masih demokratis, kemudian kudeta militer oleh Park Chung-hee, 66 sampai 79 Park Chung-hee berkuasa, karena saya itu ditembak oleh kepala intelijen sendiri. Itu infrastruktur fisik bangun. Hyundai, Samsung, Kia itu besar dari situ. Oke? Mulainya. Oke. Mengorbankan banyak demokrasi, yes. Mengorbankan kebebasan, yes. Iya. Tapi Tapi ada hasil. wahnya, Iya. buahnya. Nah, Orde Baru mengorbankan banyak hal, sajanya banyak, ya. Ibarat dukun sajanya banyak, minta ini nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyembelih apa. Tapi hasilnya Peletnya nggak berhasil, gitu. Caranya nggak berhasil gitu kan kira-kira ya. Nah, ini sajanya banyak Orde Baru nih, sajanya banyak, tapi hasilnya nggak memuaskan. Itu makanya saya jengkel sama Orde Baru adalah ini orang udah dikasih 32 tahun berkuasa, sajian kebebasan banyak dari kita ambil, orang banyak mati, tapi you hanya bangun jalan tol 100 kilo. Oke? jadi Tidak dibangun perbatasan, airportnya, seaportnya kita kayak negara berkembang. ibaratnya udah galak males ya. Udah galak, Malas ya kalau malesin, dan bodoh lagi, kira-kira gitu ya. Komplit. Ini soal Nah ini kembali lah, gitu-gitu. Makanya saya lihat, saya kagum dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi presiden di negara berkembang, demokratis, bukan negara yang punya jajahan dan koloni di mana-mana, tapi bisa bangun infrastruktur. Ini belum pernah ada padanannya di dunia. belum pernah ada padanannya di dunia. Itu satu sisi ya. Ini kejeniusan beliau. Nggak, ini satu sisi. Ini orang banyak nggak ngelihat ini. Saya belum pernah lihat ada seorang pemimpin negara berkembang demokratis bisa membangun infrastruktur fisik. Saya nggak pernah lihat. Nah, infrastruktur fisik itu kan kalau dalam masalah ekonomi untuk menopang modal. Iya. Katanya begitu ya. Iya. Kapitalisme, industrialisasi. Which is Pak Jokowi melakukannya untuk investasi. Agak kanan. Tapi di lain pihak, Pak Jokowi juga melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh rejim-rejim otoriter kiri. Misalnya Bagi tanah, agak sosialis dikit. menasionalisasi atau ambil Iya, saham perusahaan-perusahaan asing. Itu kan Bansos. bansos. Bansos biasanya rejim kiri yang demokratis. Iya. Kalau bansos itu biasanya untuk kekuasaan rejim kiri demokratis. Oh, iya. Tapi kalau tanah ngambil saham dari perusahaan asing itu biasanya rejim kiri yang agak otoriter ya. Biasanya iya. agak gitu. Nah, dalam usia kurang lebih 10 tahun, rejim demokratis negara berkembang tapi bisa melakukan dua kebijakan pembangunan yang secara mazhab itu satu agak kapitalis, satu agak sosialis. Ini agak aneh. Ini orang bahkan pendukung Jokowi pun saya kira belum pernah lihat ini. Bahwa ini sebenarnya kekuatan yang harus dieksplor. Anomali. Ya kita jangan berhenti mengatakan anomali bahwa itu seolah nggak bisa ditiru. Bahwa dia pernah dilakukan seharusnya bisa ditiru dan bisa dieksplor lebih jauh lagi ya kan. Genre baru. Genre baru nih, genre baru yang menurut saya pernah ngomong ini di Twitter, saya pernah ngomong di beberapa wawancara. Rasa-rasanya belum ada ekonom lulusan Harvard atau lulusan MIT atau lulusan yang pernah membantah ini. Belum pernah ya? Belum pernah. Artinya yang harus kita cari tahu adalah apa sih yang bisa menyebabkan seseorang melakukan itu. Sementara penjelasan saya,
karena saya belum mendapatkan penjelasan sistematik sementara ya. Iya. Tapi ini juga akan tetap valid. Meskipun nanti saya akan menemukan penjelasan teoritisnya, saya tetap menemukan satu jawaban yang valid all the times. Iya. Nggak ada beban. Pak Jokowi nggak ada beban. Kalau makanya kamu senekat menjadi itu. manusia tanpa beban, Free of mind. siapa yang bisa mencapai puncak gunung? Pendaki yang hebat dengan bawa ransel yang berat, atau mungkin pendaki amatiran tapi dia tidak membawa apa-apa. Riang, nggak ada beban. Lompat dari batu-batu ke batu-batu lain. Nggak ada yang, Menurut nggak saya- ada yang gondeli. Nggak ada yang gondel. Menurut saya ini yang susah ditiru. Ketiadaan atau keringanan beban ini yang menyebabkan 3 hal mustahil bisa disatukan. Itu tadi ya. Membangun infrastruktur fisik di era demokratis dalam sebuah negara berkembang yang tidak punya jajahan. Iya. Membangun kebijakan-kebijakan progresif, sosialistis Iya. Di era. di era demokratis. Iya. Antara yang kanan dan kiri dijadikan satu di era demokratis. Dengan oposisi. Ada satu. Sekarang tahu jawabannya. Apa? Untungnya oposisi kita. Lucu-lucu. Untungnya oposisi kita lucu-lucu. Iya. Coba oposisi kita nggak lucu-lucu kayak tahun 96-an. Bahaya. Nah, itu mungkin itu hadiah dari Tuhan ya. Oh iya, iya, iya. Karena kamu tulus, kamu tak kasih lawan yang lucu. Oh iya kan. Itu Jadi begitu. maksudnya itu. Hiburannya itu. Oke. Karena kamu kerja beneran. Tak kasih tukang litik aja. Gitu, Ya. gitu. Nah, itu menurut saya. Coba kalau oposisinya model-model PRD gitu ya. Iya.